Baiklah, perkenalkan nama saya Novi Kristina Oktaviani dengan NPM 220610401048. Nah, adapun presentasi yang akan saya laksanakan berjudul Peran Makanan Tinggi Kalori dalam Menambah Berat Badan Secara Sehat. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya makanan tinggi kalori itu menurut dari Dr. Michael Greger. Nah, makanan tinggi kalori itu adalah makanan yang mengandung lebih dari 4 kalori per gramnya. Nah, contoh tinggi kalori dari makanan itu seperti lemak, karbohidrat, kemudian ada protein. Kalau dari lemak bisa dari minyak goreng, mentega, kacang-kacangan, dan biji-bijian juga. Nah, kalau misalnya karbohidrat itu seperti yang biasa kita makan pada umumnya, kayak nasi putih, roti putih, pasta, dan keju, dan gula maksudnya. Kemudian yang ketiga yaitu protein. Nah, protein ini bisa kita dapat dari daging merah, kemudian daging olahan juga, serta keju. Nah, kebutuhan kalori dan berat badan ideal ini akan kita bahas lagi. Nah, ada banyak ahli yang membahas tentang kebutuhan kalori dan berat badan ideal ini. Salah satunya seperti Dr. Michael Greger. Nah, dokter ini adalah dokter dengan peneliti yang sangat ternama di bidang nutrisi juga. Nah, dia ini menekankan bahwasannya kualitas kalori itu lebih penting daripada jumlah dari si kalori ini. Nah, makanan yang tinggi kalori itu biasanya lebih kaya akan nutrisi. Nah, kayak protein, serat, apalagi vitamin, kemudian juga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tipsnya apa aja biar kita itu bisa mencapai berat badan ideal. Nah, yang pertama adalah mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi yang seimbang. Nah, kalau makanan yang kita konsumsi setiap harinya tidak bergizi, dan gitu terlalu banyak di protein tapi di karbohidratnya sedikit, nah itu nggak bisa. Kemudian tips yang kedua yaitu kita harus beraktivitas fisik, misalnya kayak olahraga itu secara teratur. Kemudian kalau stres itu boleh saja tapi harus dikelola dengan baik. Kemudian jika ada butuh panduan untuk untuk mencapai berat badan ideal, kita bisa konsultasikan kepada dokter atau ahli gizi yang berkaitan. Kemudian ada kebutuhan kalori. Nah, menurut para ahli, kebutuhan kalori setiap orang ini kan berbeda-beda, tergantung dari beberapa faktor. Misalnya itu dari usia, jenis kelamin, tingkat aktivitasnya, misalnya ada ringan, sedang, berat. Nah, kondisi kesehatan juga di sini diperhatikan. Misalnya kondisi kesehatan seseorang itu kayak ada penyakit diabetes, penyakit jantung gitu. Nah, itu memungkinkan kebutuhan kalori dari setiap individu itu akan berbeda-beda pastinya. Nah, untuk menghitung rumus kebutuhan kalori itu bisa ada dua macam rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama dari rumus Harris-Benedict, bahwasanya untuk pria itu 66,5 ditambah dengan 13,75, kemudian dikali dengan berat badan seseorang tersebut, kemudian ditambah dengan 5,00 dikali tinggi badan, kemudian dikurang dengan 6,75 dikali dengan usia kita yang sekarang. Nah, kalau untuk wanitanya bagaimana? Nah, jadi untuk wanitanya itu rumusnya 655,1 ditambah 9,56 dikali berat badan, kemudian ditambah lagi 1,85 dikali tinggi badan, kemudian dikurangi dengan 4,68 dikali dengan usia wanita sekarang. Lalu untuk rumus dari Mifflin St. Jeor itu untuk pria 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan seseorang pria itu, kemudian dikurang 5 dikali usia pria itu. Nah, untuk wanitanya 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan cewek itu, kemudian dikurang 5, kemudian dikali dengan usia sekarangnya. Nah, untuk teman-teman yang ingin menggunakan rumus-rumus tertentu itu bisa saja pilih salah satu saja.
Kemudian untuk berat badan ideal bisa kita lihat untuk perhitungan IMT-nya dengan cara membagi berat badan, satuannya adalah kilogram, dengan tinggi badan kita, satuannya itu dalam meter kuadrat. Contohnya itu misalnya kayak Andi memiliki berat badan sebesar 68 kg dengan tinggi 165 cm, yaitu 16,5 meter. Nah, jadi nilai IMT yang dimiliki adalah 68 dibagi, di dalam kurungnya itu dihitung lagi 1,65 dikali 1,65, maka hasilnya adalah 24,98 kg per meter persegi. Nah, itu rumusnya saya ambil dari menurut Permenkes RI nomor 41 tahun 2014. Nah, adapun makanan tinggi kalori dan menu sehat tinggi kalori untuk maksudnya untuk orang yang kekurangan berat badan tidak normal gitu maksudnya. Nah, tipsnya itu menyantap makanan tinggi kalori yang sehat. Nah, jadi di sini kita harus memilih makanan tinggi kalori yang akan kaya nutrisi. Kemudian juga itu seperti protein, vitamin, serat, karbohidrat, mineral, gitu. Kemudian yang kedua adalah membatasi konsumsi makanan tinggi kalori yang rendah nutrisi, maksudnya kayak minum-minuman soda gitu. Kemudian kita harus juga mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori tapi dalam porsi yang seimbang gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, tidak ada yang kelebihan di karbohidrat atau kekurangan di proteinnya. Jadi semua harus moderate. Kemudian seimbangkan dengan aktivitas fisik yang teratur. Kalau misalnya aktivitas fisik kita ini kayak ringan, cuma jalan kaki ke kampus gitu, tapi makanan kita udah tinggi gula, tinggi karbohidrat gitu, itu nggak bisa membuat kita mencapai berat badan yang ideal. Nah, pentingnya untuk diingat bahwa kebutuhan kalori ini kan setiap orangnya berbeda-beda, jadi selalu untuk menggunakan jasa dari dokter gizi maksudnya, biar mengetahui bahwasannya apa sih kalori yang sebenarnya kita butuhkan itu. Oke, kemudian ada makanan yang tinggi kalori juga, contohnya dari lemak sehat yaitu alpukat. Dia ini kaya akan lemaknya ini lemak tak jenuh, vitamin E, dan juga tinggi serat. Kemudian yang kedua ada karbohidrat kompleks, contohnya itu kayak oatmeal ini kaya akan serat seperti beta glukan dan juga vitamin B. Kemudian ada yang protein, yaitu telur yang sering kita makan sehari-hari yang akan kaya akan protein seperti vitamin B dan juga kolin. Menu sehat tinggi kalori contohnya itu kayak misalnya di sarapan kita menggunakan smoothie susu dengan yogurt gitu, misalnya susunya itu susu full cream. Kemudian toppingnya bisa menggunakan kacang-kacangan atau buah-buahan sesuai favorit kita aja. Terus makan siangnya bisa pakai nasi merah, pakai lauknya itu tempe orek atau sayur lodeh, terus pakai sambal, ya sesuka kita aja. Tapi makan malamnya harus diimbangi lagi, dan cemilan juga bisa menggunakan buah-buahan kering, kayak kacang kacang mete juga bisa. Kemudian bisa menggunakan yogurt dengan granulanya. Nah, strategi untuk mengkonsumsi makanan tinggi kalori ini ada bisa menggunakan porsi yang tepat, mengurangi atau menghindari makanan yang kualitasnya rendah, kemudian menghindari makanan yang kosong kalori seperti minuman bersoda yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi ada saran untuk mengolah asupan dari kalori kita sehari-hari. Jadi kita harus memikirkan lebih matang-matang lagi bahwasanya makanan ini bergizi nggak ya buat kita, menguntungkan tidak ya gitu. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan mengkonsumsi gula dan memilih makanan dengan indeks darah glikemiknya itu rendah. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya kita punya misalnya ada punya riwayat penyakit jantung, diabetes atau yang lain, itu bisa langsung dikonsultasikan saja ke dokter kesehatan di bagian gizi. Selanjutnya adalah pengawasan medis juga penting kalau misalnya kita ingin benar-benar hidup yang sehat. Baiklah, itu adalah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.